Pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegalrejo, Rabu tanggal 17 Februari 2021. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Kepada seluruh warga jemaat Majelis GKJ Bambu Tegalrejo Yogyakarta, mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah Rabu Abu saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah ini, perkenankanlah Majelis GKJ Bambu Tegalrejo menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, himbauan. Mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak serta istirahat yang cukup, makan yang sehat untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita masing-masing. Demikian pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegalrejo. Selanjutnya ibadah saat ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastyo, SPDK. Dan untuk memulai ibadah ini, bersama-sama kita akan bernyanyi memuliakan nama Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 2. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kebaktian Rabu ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
salam damai. Damai Kristus besertamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berhimpun untuk memasuki ibadah Rabu Abu. Setiap kali dalam ibadah Rabu Abu kembali diingatkan bahwa kerapuhan, keringkihan manusia itulah yang seringkali perlu kita sadari betul, dan hanya Tuhanlah yang membuat kita bisa bertahan, bahkan sampai hari ini kita bisa menikmati semuanya karena ada nafas kehidupan Allah yang diberikan, sehingga kita yang dari debu dan tanah ini bisa menikmati dan merasakan kehidupan. Patutlah kita bersyukur di tengah segala keringkihan kita, karena Allah yang telah memberikan nafas kehidupan itu senantiasa beserta kehidupan kita. Kita bersama memujikan dari Kidung Jemaat 13, Allah Bapa Tuhan. Dalam sikap yang teduh, mari kita mengakui keringkihan kita dan keberdosaan kita, seraya mari kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami dicipta dari tanah supaya kami menjadi pijakan kehidupan bagi semua ciptaan-Mu yang lain. Kami sadar bahwa kehidupan yang kami jalani dipenuhi dengan berbagai dinamika sehingga kami melupakan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Mulai hari ini kami memasuki masa Raya Paskah. Melalui Rabu Abu kami diingatkan bahwa sebagai ciptaan-Mu yang berasal dari tanah, kami harus melembutkan hati supaya hidup kami menumbuhkan hidup banyak orang. Tuhan, ampunilah kami yang belum bisa melembutkan hati ini. Tuhan, kasihanilah kami. Melalui puasa dan pantang di masa Paskah, bersekutu dalam doa dan tindakan kasih selama masa Paskah, kami diundang untuk menghayati iman percaya kepada-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya semua mampu menjalani disiplin rohani selama masa Paskah, bukan menjadikannya sebagai sarana menonjolkan diri.
tolonglah kami agar melakukan puasa pantang, doa dan amal kasih agar iman bertumbuh dan kami turut serta dengan Engkau dalam mewujudkan hadirnya tanda-tanda kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku diberi belas kasihan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 2. Anugerah Tuhan dinyatakan bagi umatnya sebagaimana yang ditulis dalam Yesaya 58 ayat 11 sampai dengan 12. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama memujikan Kidung Jemaat 395 bait 1 dan 2, betapa indah harinya. Harinya
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama mendengarkan sabdanya, mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami memohon hikmat-Mu, tuntunan Tuhan untuk memimpin kami semua dalam mempersiapkan diri menyambut sabda Tuhan. Terlebih dalam penghayatan dan pertobatan kami memasuki masa Prapaskah yang kami awali dengan ibadah Rabu Abu ini. Kiranya sapaan sabda-Mu mengubah kehidupan kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bersabdalah, dengan penuh syukur kami menerimanya, sebab semua ada di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Firman yang sejati. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Yoel 2 ayat pertama dan kedua, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar atas gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, mana Allah mereka? Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, saatnya kita menerima bacaan Injil. Dan bacaan Injil saat ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ke-6, dan dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 6, dan dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Yang demikian menurut kesaksian Injil Matius. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong,
supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayatnya yang ke-16 sampai dengan 21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya mendoakan kiranya semua dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, tiada terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah ditandai dengan ibadah Rabu Abu, yang biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di waktu-waktu lalu yang kita rayakan bersama ketika kita memasuki masa Prapaskah dengan ibadah Rabu Abu, kita ada yang namanya disiplin rohani. Kita menyelenggarakan aksi doa, aksi puasa, aksi sedekah atau amal kasih. Nah, disiplin-disiplin rohani ini memang tentunya bertujuan sangat baik. Bahkan di semua agama ada tentang ajaran ini. Ajaran tentang doa, ajaran tentang puasa, dan ajaran tentang sedekah. Itu dilakukan semuanya sangat baik, karena itu sebuah disiplin kerohanian yang tidak hanya milik Kristen, yang tidak hanya milik agama tertentu, tetapi dalam dimensi yang luas ternyata itu disediakan bagi manusia. Dalam dimensi keterbatasannya itu diberikan ruang yang cukup untuk berjumpa dengan Tuhannya secara spiritual melalui laku, doa, puasa, dan sedekah. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, sebenarnya puasa dan doa, sedekah atau disiplin-disiplin rohani yang kita jalankan
nanti setelah Rabu Abu ini adalah untuk melatih diri kita, kesadaran diri kita untuk lebih tajam dan jernih. Nah, tajam dan dalam hal apa dan jernih dalam hal apa? Tentunya tajam tidak kita maknai semakin tajam omongannya sehingga melukai, semakin tajam leh ngerasani semakin melukai, atau semakin tajam dalam memberi pendapat yang menyakitkan, negatif, yang cenderung nanti melukai, begitu. Tentunya tidak demikian. Tajam yang dimaksud adalah ada dimensi karena seluruh indera kita dilatih sedemikian rupa melalui doa, melalui puasa, melalui sedekah. Harapannya kehidupan kita tidak munafik begitu, sehingga jujur kita bisa merasakan seluruh indrawi kita yang bekerja ini untuk lebih peka, punya perhatian yang lebih, dan itu dirangkai dalam sebuah kata lebih bersolidaritas begitu. Karena solidaritas itu nama lain dari kasih yang menggerakkan tangan kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan kaki kita, menggerakkan seluruh kehidupan kita, yang orientasinya tidak lalu kemudian untuk dirinya sendiri, tetapi dia berjuang, berkorban untuk yang di sekitarnya, untuk orang lain, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di sekitarnya atau orang-orang terdekatnya, bahkan boleh dikatakan yang memusuhinya. Maka yang perlu dilatih kan itu. Sebetulnya tidak hanya persoalan nanti hanya persoalan menahan makan atau hanya berdoa rutinitas, tentunya tidak. Yang dilatih ketajamannya, soal kepekaan indrawinya dilatih sedemikian rupa sehingga punya perhatian, punya rasa solidaritas yang lebih, yang tadi saya sampaikan nama lain dari kasih itu sendiri. Yang kedua sebetulnya juga menjernihkan. Menjernihkan apa? Menjernihkan pikiran dan hati kita. Karena sebetulnya kehidupan kita itu sangat tergantung dari pola pikir dan pikiran-pikiran yang selalu ada dalam diri kita. Sehingga seringkali pikiran-pikiran yang tentunya tidak dijernihkan itu yang kadang-kala merusak kita sendiri. Kalau boleh saya menyampaikan, pikiran itu ya layaknya seperti cuaca yang silih berganti seperti ini. Cuaca yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba mendung, tiba-tiba panas. Kita cukup menyadari dan menjernihkan bahwa itu tidak final, bahwa pikiran pun bisa diubah, pikiran, cara pandang pun bisa diubah. Dan disinilah dibutuhkan ketika kita memasuki Rabu Abu, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjernihkan pikiran-pikiran kita, hati kita yang kemudian mungkin kotor, mungkin beraura negatif, yang seringkali tidak bisa damai, yang seringkali masih menyimpan banyak persoalan-persoalan yang membuat sakit hati, kecewa, dan mungkin kita tidak berpuas diri akan kehidupan ini. Minimal dengan berlatih ini kita mampu meneduhkan, kita hidup lebih bermanfaat karena pikiran dan hati pun jernih adanya. Sehingga dalam dimensi ini kalau kita melatih puasa, doa, sedekah, bisa menajamkan itu dan menjernihkan hati dan pikiran, itu yang kemudian memampukan kita hidup lebih bermanfaat dan berguna. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata untuk sampai sadar pada titik itu, manusia itu perlu terus diingatkan. Yang namanya manusia itu kan tidak henti-hentinya diingatkan. Maka mengingat itu semua, betapa pentingnya manusia harus merefleksikan diri itu untuk mendisiplinkan dirinya kembali. Maka Rabu Abu sebetulnya mengingatkan akan hal itu, betapa pentingnya pertobatan dalam kehidupan. Di Yoel dikatakan, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Seringkali kita untuk yang luar itu kita bertobat dalam rangka berjuang untuk sebaik mungkin penampilan luar, tetapi tidak dengan daya yang penuh kalau soal penampilan dalam. Kadang-kadang kita begitu. Maka di
Rabu Abu ini kita diingatkan sejatinya manusia itu sendiri bahwa dengan diingatkan memasuki Rabu Abu, ya kita memang ringkih, kita memang lemah, kita itu dari debu dan tanah, tidak bisa dipungkiri. Debu dan tanah itu kan lembut yang kemudian bisa diterbangkan, yang sebetulnya ya seperti butiran debu gitu loh. Aku tanpa Tuhan sebetulnya butiran debu yang tak berguna. Ya itu yang perlu untuk kita sadari, bahwa manusia memang di titik ringkihnya harus sadar betul bahwa dirinya itu dari debu dan akan kembali ke debu. Itu tidak bisa dipungkiri, semua akan mengalami itu. Dan yang kedua, meskipun dari debu dan abu, di Alkitab menjelaskan kita yang dicipta dari debu dan abu yang ringkih, yang lemah tadi, namun menjadi pribadi yang kuat hingga sampai terbentuk manusia sampai saat ini. Artinya meskipun ringkih, meskipun debu dan tanah, bernilai lebih ketika ada roh Tuhan, nafas Tuhan di situ. Sehingga di Kejadian itu Tuhan ketika membentuk, menghembuskan nafas kehidupan dan jadilah manusia. Maka perlu untuk kita syukuri, selain ada penyesalan dalam hidup yang penuh dengan keringkihan, namun di sisi lain keringkihan tidak menghalangi kita untuk bisa bersyukur bahwa saya ada sebagai manusia karena ada nafas Allah dalam kehidupan ini. Jadi tidak main-main di dalam kehidupan kita yang saat ini kita bisa menghirup ini, ada nafas Allah yang menghidupkan kita sampai saat ini, yang menjadikan dari debu dan tanah menjadi pribadi yang berguna, bisa menyentuh, bisa merasakan, bisa berpikir, bisa menciptakan karya-karya. Loh, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Jadi kalau hidup saja itu sebetulnya sudah luar biasa, apalagi kalau dia hidup lebih berguna untuk kehidupan ini. Nah, ini yang perlu untuk kita syukuri, bahwa sisi lain memang lemah, tetapi sisi lain ada roh Allah, ada nafas Allah yang menguatkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam ibadah Rabu Abu ini kita kembali disadarkan akan hal itu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, Rabu Abu sebetulnya tidak hanya simbol. Manusia itu kan sebetulnya makhluk yang penuh dengan simbol, dan seringkali punya kesepakatan soal simbol itu untuk mengingatkan agar dengan simbol itu orang itu sadar dan eling begitu. Contoh misalnya kalau di jalan raya ada kesepakatan merah itu berhenti, hijau itu jalan, kuning hati-hati, simbol. Semua kalau sadar, waras begitu, pasti berhenti kalau merah. Kalau hijau jalan, kuning hati-hati, itu kalau waras, sadar. Karena punya manusia itu makhluk yang membutuhkan simbol. Kita kehidupan sehari-hari juga penuh dengan simbol-simbol. Apalagi budaya Jawa itu banyak simbol-simbolnya, kan begitu. Bahkan di gereja pun banyak simbol. Ibadah ini warna ungu, itu simbol untuk mengingatkan, oh ungu itu juga masa penghayatan, kesedihan, sekaligus ada kemuliaan. Loh, itu bisa dihayati begitu. Jadi manusia itu penuh dengan simbol-simbol yang dibutuhkan. Namun Rabu Abu ketika pengolesan abu, Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut hemat saya tidak hanya simbol, tetapi itu fakta. Fakta untuk menunjukkan bahwa nanti manusia mati tidak hanya simbol debu dan tanah, tetapi memang benar akan kembali ke debu dan tanah. Maka begitu diolesi atau mengolesi sendiri, sadar betul, wah aku bakal jadi abu dan tanah. Maka sebelum jadi abu dan tanah, aku mau berkiprah apa, aku mau berbuat apa yang diberi nafas Allah yang berguna sehingga menghidupkan ini. Akankah disia-siakan, akankah diisi dengan sesuatu yang bermakna? Nah, ini menjadi refleksi. Sehingga dengan Rabu Abu itu kembali diingatkan bahwa tidak hanya simbol menurut saya, tetapi itu fakta bahwa manusia akan kembali menjadi debu dan tanah. Dan seringkali itu diundangkan kalau saat manusia sudah tidak ada, pasti ada ritus itu bahwa dari debu akan kembali ke debu. Itu menurut saya yang menjadi
sesuatu yang menggetarkan bahwa setiap kali kita menerima abu yang dalam ibadah Rabu Abu, betapa kita ringkih dan harus sadar betul itu adalah fakta yang harus kita terima. Sehingga kalau mau sombong, mau disombongkan apa, ketika mau merasa paling hebat, hebatnya di mana, tanpa nafas Allah, tanpa kehendak Allah, nggih abu dan debu, mau apa? Maka ini menyadarkan kita, mau membanggakan apapun yang kita miliki, toh itu rupanya titipan saja yang perlu untuk kita hayati bersama. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga menurut catatan saya adalah dengan ibadah Rabu Abu justru kita menjadi pribadi yang tahu akan kelemahan kita, sekaligus tahu akan rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka menurut saya, orang yang tahu akan kelemahannya, yang tahu akan dirinya, potensinya, itulah yang disebut dengan pribadi yang sadar diri. Maka saya punya pendapat bahwa sadar diri itu lebih penting daripada mengeluh. Maka inilah yang dibutuhkan dalam situasi menghadapi pandemi ini. Ketika kita sadar diri, maka di tengah keringkihan-keringkihan yang kita hadapi, daripada mengeluh, maka mari menilik keberadaan kita yang sudah dirahmati oleh Tuhan melalui nafas kehidupan yang menurut saya kalau ini digunakan, ada rohnya Allah yang bisa menghidupkan dari sesuatu yang mati menjadi yang hidup. Artinya dari sesuatu yang kelihatannya mustahil tidak bisa menjadi bisa, berarti ada peluang-peluang bagi kita untuk bisa demikian. Kelihatannya tidak mungkin Pak, saya di masa pandemi ini untuk lulus ujian misalnya. Saya tidak mungkin Pak bisa keluar dari tekanan ekonomi yang berat. Saya kelihatannya tidak bisa kemudian keluar dari masalah terlalu berat Pak Pendeta. Tetapi jangan lupa bahwa ada nafas Allah yang kita dari debu dan tanah. Bapak Ibu kan kalau mainan dari debu dan tanah itu ya memang tidak akan hidup, tetapi di dalam Tuhan menjadi hidup. Maka dari sesuatu yang kelihatannya mustahil, loh jangan mustahil dulu, ada nafas Allah, ada kuasa Allah di sana. Yang menurut saya inilah yang perlu kita hayati Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Rabu Abu senantiasa mengantar kita betapa kita tidak bersyukur untuk menikmati anugerah yang Tuhan berikan ini. Di tengah kita yang ringkih lemah dari debu dan abu kok jadi manusia yang seperti ini, betapa kita tidak bersyukur. Berarti roh Tuhan, nafas Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu benar-benar bisa menghidupkan kita untuk bisa menikmati semua ciptaan. Maka betapa kita tidak bersyukur akan hal itu. Namun rasa syukur dan kagum itulah yang menghantar kita untuk kembali lagi. Kalau bukan Tuhan yang memberikan, maka saya sebetulnya tidak mampu. Saya ringkih, saya lemah, namun di dalam Tuhan keringkihan dan kelemahan justru menyadarkan saya akan karunia Tuhan yang begitu melimpah, yang perlu saya asah dan gunakan dalam rangka juga akan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka di akhir khotbah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, momentum memasuki masa Prapaskah, untuk menjaga rahmat Tuhan dalam masa pertobatan ini, kita masih diberi hidup. Mari kita syukuri dengan Rabu Abu, sadar betul bahwa oh ya, saya ringkih, saya ini lemah, saya ini dari debu dan abu. Kalau sekarang ada virus, virusnya juga tidak terlihat. Bapak Ibu boleh bilang, kan ora ketok, pasti ora berbahaya lah, bebas saja lah. Jangan anggap remeh, karena bisa menyatu dengan tubuh kita, karena kita ini dari debu dan tanah yang juga sama kecilnya sebetulnya. Maka mari hargai kehidupan ini dengan kita menjaga satu dengan yang lain. Menurut saya menggunakan menaati prokes 5M itu wujud pertobatan kita. Pertobatan kita yang tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, ego kita sendiri, namun dalam
dimensi kerendahan hati, kita menjagai, mencintai sesama kita dengan kita menerapkan protokol kesehatan adalah wujud kita saat ini di era pandemi ini sebagai wujud pertobatan kita, sehingga mari dengan mulut yang tertutup kita lebih banyak merenung, berdoa. Dengan kita menjaga jarak, mungkin kita bisa menjaga satu dengan yang lain. Harapannya adalah mungkin ada relasi-relasi yang perlu untuk diselesaikan, kita selesaikan dalam penuh cinta kasih dan damai. Kalau toh berkerumun lebih banyak kita membincangkan keburukan-keburukan, saat ini waktunya menarik diri untuk lebih bisa melihat yang baik, yang bermanfaat di diri orang atau di sekitar kita. Maka ketika kita bisa melewati masa ini, kita benar-benar bisa mendapatkan berkat Tuhan dan memasuki masa prapaskah, kita menjadi manusia-manusia Paskah yang bisa pas betul sebagai manusia yang menghargai dan mencintai rahmat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Selamat memasuki Rabu Abu dan masa prapaskah bagi kita. Dalam 40 hari ke depan kita bersama bersyukur kepada Tuhan dalam sikap pertobatan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita teduh dan kita berdoa bersama. Bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena diberikan waktu dan kesempatan untuk menaikkan syafaat kami dalam ibadah ini. Di ibadah Rabu Abu kami sadar betul akan keringkihan kami, akan kelemahan kami, namun sekaligus juga menikmati rasa syukur karena keringkihan kami ditopang dengan kasih Allah melalui nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami lahir menjadi manusia-manusia yang berguna sebagai manusia yang sesungguhnya. Kiranya 40 hari yang akan kami jalani membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih berguna, menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan kasih Allah, sehingga kami pun benar-benar menjadi umat Tuhan yang terus mewartakan dan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah yang penuh dengan kedamaian. Tuhan, tolonglah keberadaan keluarga kami masing-masing yang saat ini beribadah bersama maupun yang tidak bersama karena tugas dan pekerjaan. Mohon Tuhan sertai keluarga kami masing-masing, berkatilah. Senantiasa Tuhan berikan kesehatan dan jauhkanlah dari mara bahaya. Teringat untuk saudara-saudari kami yang membutuhkan dukungan dan cinta kasih. Tiada hentinya kami terus mendoakan untuk Bapak Lim yang terus membutuhkan dukungan dan cinta kasih untuk pulih dari sakitnya. Kami mendoakan untuk Ibu Syarif, kami mendoakan untuk Ibu Warinem, kami mendoakan untuk Bapak Kris, kami juga mendoakan untuk Bapak Isporwanto, kami juga mendukung doa untuk Bapak Agus, kami juga bersama mendukung di dalam doa saudara-saudari kami yang saat ini membutuhkan dukungan dan cinta kasih yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan mampir dan mendengar setiap pergumulan, dan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Tuhan juga berkati Mas Ian dalam masa pemulihan, juga memberkati Bapak Sugiman dalam masa pemulihan, dan juga kami menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami yang berada di jauh, yang saat ini juga membutuhkan dukungan dan cinta kasih. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Kami saat ini ya Tuhan juga berdoa untuk kehidupan kebersamaan kami, terlebih dalam masa pandemi ini. Tolonglah kami,
menghadapi situasi yang tidak mudah ini, kiranya kami lebih menghadir untuk memberikan dukungan dan cinta kasih melalui apapun yang boleh kami bisa lakukan dan kerjakan. Kiranya senantiasa dapat mewujudkan persaudaraan yang saling mendukung, rasa solidaritas yang saling menopang di antara satu dengan yang lain. Kiranya juga Tuhan menguatkan keberadaan kehidupan kami sebagai masyarakat, bersama-sama kami menanggulangi tentang pandemi ini agar kami bisa terhindar dan terus dapat melanjutkan kehidupan. Proses vaksinasi dan tahapan-tahapan selanjutnya untuk pemulihan Indonesia juga Tuhan berkati. Pemerintah, masyarakat, dan semua elemen masyarakat yang ada kiranya dapat proaktif terus mendukung demi terwujudnya bangsa kami kembali pulih dari pandemi ini. Kami di ibadah Rabu Abu ini menyatakan pertobatan kami. Kami menyatakan perubahan kehidupan kami untuk senantiasa dapat mengucap syukur dalam segala hal meskipun berat, namun itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan yang penuh kasih, akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Rahmat dan berkat-Mu lah yang kami mohon untuk senantiasa hadir dalam keluarga kami, melindungi dan memberkati, hingga apapun yang kami usahakan dan kerjakan bersama dengan keluarga adalah tangan Tuhan sendiri yang bekerja, yang memberkati sehingga dapat mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan untuk melanjutkan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, oleh sebab itu kami menyerahkan sepenuhnya doa ini dalam tangan kasih-Mu, dan kami senantiasa mengucap syukur dengan bersama kami menaikkan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini tiba waktunya kita akan masuki prosesi untuk pengolesan abu. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa bersama. Kami bersyukur di hadapan-Mu yang Maha Kudus, di dalam kasih setia-Mu kami tergerak untuk bertobat secara sungguh-sungguh. Maka pada saat ini hati kami terbuka. Ada kesediaan bagi kami membuka pintu hati pertobatan dengan menerima abu. Kiranya dengan abu yang kami terima ini memampukan kami untuk menyadari bahwa sesungguhnya manusia itu abu dan akan kembali menjadi abu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita yang bersekutu di rumah masing-masing akan menerima olesan abu yang melambangkan kesungguhan kita bertobat. Di dalam kasih karunia Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kita, mari kita dengan tidak ragu-ragu menyatakan pertobatan, yaitu berbalik arah dari yang salah menuju yang benar, dari yang berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat pada Sang Kristus sumber kasih, anugerah yang sejati. Dalam Alkitab, abu menjadi simbol kelemahan atau kematian. Abu juga sebagai simbol kesedihan yang mendalam. Abu juga simbol tanda kesedihan dan pertobatan. Abu juga sebagai simbol akan penyesalan kita.
Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita ini hanya abu, dan nanti kita akan kembali menjadi abu. Bertobatlah dan percayalah pada Injil Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk mempersiapkan abu masing-masing di rumahnya, dan mari bersama kita menyatakan pertobatan, dan kita akan oles bersama di dahi kita sembari kita mengucapkan, kami bertobat ya Tuhan, dan kami mau percaya sepenuhnya pada Injil sejati. Mari bersama-sama kita oleskan pada dahi kita masing-masing dengan sikap penuh pertobatan. Tuhan, kami bertobat dan percaya sepenuhnya pada Injil sejati dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena diperkenankan bersama untuk menandakan bahwa kami adalah abu yang ringkih, lemah, namun sekaligus di dalam rahmat-Mu kami diberikan kekuatan untuk terus menjalankan kehidupan. Kiranya melalui abu yang kami torehkan dalam dahi kami masing-masing, kami sungguh sadar betul dan bertobat sesungguhnya di dalam kehidupan kami untuk mengejar apa yang baik, apa yang mulia, yang berkenan dan mendatangkan damai sejahtera, menghadirkan tanda-tanda kerajaan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan penuh syukur kita menaikkan persembahan bagi Tuhan. Ucapan syukur itu sesuai dengan yang tertulis di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita bawa persembahan ke hadirat Tuhan dengan menyanyikan dan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 393 bait pertama dan kedua. Beristimewa rahmat-Mu
Marilah persembahan ini kita aturkan ke hadirat Tuhan dengan berdoa. Kami antarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghadap ke hadirat Tuhan kembali di dalam ibadah ini ya Tuhan, mengucap puji syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati sehingga boleh ibadah ini dapat terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, pada kesempatan ibadah ini Tuhan juga perkenankan kami untuk menyampaikan persembahan. Kami mengetahui ya Tuhan, bahwa persembahan ini adalah sebagian kecil saja dari berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Namun demikian ya Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan menerimanya. Tuhan berkenan mensucikan, dan boleh kiranya persembahan ini benar-benar menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan yang diselenggarakan di dalam gereja-Mu di sini. Tuhan, ajarilah dan mampukanlah kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami dan berkenan di hadapan-Mu. Demikianlah ya Tuhan permohonan kami. Ampunilah akan segala dosa-dosa kami di dalam kami menyampaikan persembahan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami aturkan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita akan mengakhiri pada Rabu Abu ini. Kita percaya akan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan pun rela memberi dirinya, rahmat-Nya diberikan bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita yang lemah seperti debu dan tanah ini, namun Tuhan mengasihi kehidupan kita. Ku heran Allah mau memberi. Hitung jemaat 387 bait 1 dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Ini terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.